Mari Bapak Ibu kita membaca firman Tuhan dari kitab Keluaran 15 ayat 1 sampai 27. Demikian firman Tuhan. Pada waktu itu Musa bersama-sama dengan orang Israel menyanyikan nyanyian ini bagi Tuhan yang berbunyi. Baiklah aku menyanyi bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku. Kupuji Dia. Ia Allah Bapakku. Kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Kereta Firaun dan pasukannya dibuangnya ke dalam laut. Para perwiranya yang pilihan dibenamkan ke dalam laut teberal. Samudra raya menutupi mereka ke air yang dalam. Mereka tenggelam seperti batu. Tangan kananmu, Tuhan, mulia karena kekuasaanmu. Tangan kananmu, Tuhan, menghancurkan musuh. Dengan keluhuranmu yang besar, Engkau meruntuhkan siapa yang bangkit menentang Engkau. Engkau melepaskan api murkamu yang memakan mereka sebagai tunggul gandum. Karena nafas hidungmu, segala air naik bertimbun-timbun. Segala aliran berdiri tegak seperti bendungan. Air bah membeku di tengah-tengah laut. Kata musuh, aku akan mengejar, akan mencapai mereka, akan membagi-bagi jarahan. Nafsuku akan kulampiaskan kepada mereka, akan kuhunus pedangku. Tanganku akan melenyapkan mereka. Engkau meniup dengan taufanmu, laut pun menutupi mereka. Sebagai timah, mereka tenggelam dalam air yang hebat. Siapakah yang seperti Engkau di antara para Allah, ya Tuhan? Siapakah seperti Engkau mulia karena kekudusan-Mu, menakutkan karena perbuatan-Mu yang masyhur? Engkau pembuat keajaiban. Engkau mengulurkan tangan kanan-Mu, bumi pun menelan mereka. Dengan kasih setiamu Engkau menuntun umat yang telah Kau tebus. Dengan kekuatan-Mu, Engkau membimbingnya ke tempat kediaman-Mu yang kudus. Bangsa-bangsa mendengarnya. Mereka pun menggigil. Kegentaran menghinggapi penduduk tanah Filistin. Pada waktu itu gemparlah para kepala kaum di Edom. Kedahsyatan menghinggapi orang-orang berkuasa di Moab. Semua penduduk tanah Kanaan gemetar. Ngeri dan takut menimpa mereka karena kebesaran tangan-Mu. Mereka kaku seperti batu sampai umat-Mu menyeberang. Ya Tuhan, sampai umat-Mu yang Kau peroleh menyeberang. Engkau membawa mereka dan Kau congkokkan mereka ke atas gunung milik-Mu sendiri. Di tempat yang telah Kau buat, kediaman-Mu, ya Tuhan, di tempat kudus yang didirikan tangan-Mu, ya Tuhan. Tuhan memerintah kekal selama-lamanya. Ketika kuda Firaun dengan keretanya dan orangnya yang berkuda telah masuk ke laut, laut berbalik meliputi mereka. Tetapi orang Israel berjalan di tempat kering dari tengah-tengah laut. Lalu Miriam, Nabiah itu, saudara perempuan Harun, mengambil rebana di tangannya.
Dan tampillah semua perempuan mengikutinya memukul rebana, serta menari-nari. Dan menyanyilah Miriam memimpin mereka. Menyanyilah bagi Tuhan, sebab ia tinggi luhur. Kuda dan penunggangnya dilemparkannya ke dalam laut. Musa menyuruh orang Israel berangkat dari Laut Teberau. Lalu mereka pergi ke padang gurun Syur. 3 hari lamanya mereka berjalan di padang gurun itu dengan tidak mendapat air. Sampailah mereka ke Mara, tetapi mereka tidak meminum air yang di Mara itu, karena pahit rasanya. Itulah sebabnya dinamai orang tempat itu Mara. Lalu bersungut-sungutlah bangsa itu kepada Musa, kata mereka. Apakah yang akan kami minum? Musa berseru-seru kepada Tuhan. Dan Tuhan menunjukkan kepadanya sepotong kayu. Musa melemparkan kayu itu ke dalam air. Lalu air itu menjadi manis. Di sanalah diberikan Tuhan ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan kepada mereka. Dan di sanalah Tuhan mencoba mereka. Firman-Nya, jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan apa yang benar di matanya, dan memasang telingamu kepada perintah-perintahnya, dan tetap mengikuti segala ketetapannya, maka aku tidak akan menimpakan kepadamu penyakit manapun yang telah kutimpakan kepada orang Mesir. Sebab aku, Tuhanlah yang menyembuhkan engkau. Sesudah itu sampailah mereka ke Elim. Ulang. Sesudah itu sampailah mereka di Elim. Di sana ada 12 mata air dan 70 pohon korma. Lalu berkemahlah mereka di sana, di tepi air itu. Demikian. Baik, saya akan membacakan kebenaran firman Tuhan yang dari Matius 26 ayat 1 sampai 46. Beginilah pembacaan kebenaran firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah kepada murid-muridnya, kamu tahu bahwa 2 hari lagi akan dirayakan Paskah. Maka anak manusia akan diserahkan untuk disalibkan. Pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Ketika Yesus berada di Betania, di rumah Simon si Kusta, datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Melihat itu murid-murid gusar dan berkata, untuk apa pemborosan ini? Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka lalu berkata, mengapa kamu menyusahkan perempuan ini? Sebab ia telah melakukan suatu perbuatan yang baik padaku. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Sebab dengan mencurahkan minyak itu ke tubuhku, ia membuat suatu persiapan untuk penguburanku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat dia.
Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu, yang bernama Yudas Iskariot, kepada imam-imam kepala. Ia berkata, "Apa yang hendak kamu berikan kepadaku, supaya aku menyerahkan dia kepada kamu?" Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu, ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Pada hari pertama dari hari raya roti tidak beragi, datanglah murid-murid Yesus kepadanya dan berkata, "Di mana engkau kehendaki kami mempersiapkan perjamuan Paskah bagimu?" Jawab Yesus, "Pergilah ke kota kepada si Anu dan katakan kepadanya, pesan guru, waktuku hampir tiba. Di dalam rumahmu lah aku mau merayakan Paskah bersama-sama dengan murid-muridku." Lalu murid-muridnya melakukan seperti yang ditugaskan Yesus kepada mereka dan mempersiapkan Paskah. Setelah hari malam, Yesus duduk makan bersama-sama dengan ke-12 murid itu. Dan ketika mereka sedang makan, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Dan dengan hati yang sangat sedih berkatalah mereka seorang demi seorang kepadanya, "Bukan aku, ya Tuhan." Ia menjawab, "Dia yang bersama-sama dengan aku mencelupkan tangannya ke dalam pinggan ini, dialah yang akan menyerahkan aku. Anak manusia memang akan pergi sesuai dengan yang ada tertulis tentang dia. Akan tetapi celakalah orang yang olehnya anak manusia itu diserahkan. Adalah lebih baik bagi orang itu sekiranya ia tidak dilahirkan." Yudas yang hendak menyerahkan dia itu menjawab, katanya, "Bukan aku, ya Rabi." Kata Yesus kepadanya, "Engkau telah mengatakannya." Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai dari sekarang aku tidak akan minum lagi hasil pokok anggur ini sampai pada hari aku meminumnya, yaitu yang baru bersama-sama dengan kamu dalam kerajaan Bapakku." Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Malam ini kamu semua akan tergoncang imanmu karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sesudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea." Petrus menjawabnya, "Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak." Yesus berkata kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini, sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali." Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau." Sebab murid yang lain pun berkata demikian juga. Maka sampailah Yesus bersama-sama murid-muridnya ke suatu tempat yang bernama Getsemani. Lalu ia berkata kepada murid-muridnya, "Duduklah di sini, sementara aku pergi ke sana untuk berdoa." Dan ia membawa Petrus dan kedua anak Zebedeus sertanya. Maka mulailah ia merasa sedih dan gentar. Lalu katanya kepada mereka, "Hatiku sangat sedih, seperti mau mati rasanya. Tinggallah di sini dan berjaga-jagalah dengan aku." Maka ia maju sedikit, lalu sujud dan berdoa katanya, "Ya Bapakku, jikalau sekiranya mungkin, biarlah cawan ini lalu daripadaku.
Tetapi janganlah seperti yang kukehendaki, melainkan seperti yang engkau kehendaki. Setelah itu ia kembali kepada murid-muridnya itu dan mendapati mereka sedang tidur. Dan ia berkata kepada Petrus, "Tidakkah kamu sanggup berjaga-jaga 1 jam dengan aku? Berjaga-jagalah dan berdoalah, supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Roh memang penurut, tetapi daging lemah." Lalu ia pergi untuk kedua kalinya dan berdoa, katanya, "Ya Bapakku, jikalau cawan ini tidak mungkin lalu, kecuali apabila aku meminumnya, jadilah kehendak-Mu." Dan ketika ia kembali pula, ia mendapati mereka sedang tidur, sebab mata mereka sudah berat. Ia membiarkan mereka di situ lalu pergi dan berdoa untuk ketiga kalinya dan mengucapkan doa yang itu juga. Sesudah itu ia datang kepada murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Tidurlah sekarang dan istirahatlah. Lihat, saatnya sudah tiba bahwa Anak Manusia diserahkan ke tangan orang-orang berdosa. Bangunlah, marilah kita pergi. Dia yang menyerahkan aku sudah dekat." Demikian. Ya, saya lanjutkan. Waktu Yesus masih berbicara, datanglah Yudas, salah seorang dari ke-12 murid itu, dan bersama-sama dia serombongan besar orang yang membawa pedang dan pentung, disuruh oleh imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi. Orang yang menyerahkan dia telah memberitahukan tanda ini kepada mereka. "Orang yang akan kucium, itulah dia. Tangkaplah dia." Dan segera ia maju mendapatkan Yesus dan berkata, salam Rabi, lalu mencium dia. Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Hai teman, untuk itukah engkau datang?" Maka majulah mereka memegang Yesus dan menangkapnya. Tetapi seorang dari mereka yang menyertai Yesus mengulurkan tangannya, menghunus pedangnya, dan menetakkannya kepada hamba imam besar sehingga putus telinganya. Maka kata Yesus kepadanya, "Masukkan pedang itu kembali ke dalam sarungnya, sebab barang siapa menggunakan pedang akan binasa oleh pedang. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru kepada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Jika begitu, bagaimanakah akan digenapi yang tertulis dalam kitab suci yang mengatakan bahwa harus terjadi demikian?" Pada saat itu Yesus berkata kepada orang banyak, "Sangkamu aku ini penyamun, maka kamu datang lengkap dengan pedang dan pentung untuk menangkap aku? Padahal tiap-tiap hari aku duduk mengajar di bait Allah, dan kamu tidak menangkap aku. Akan tetapi semua ini terjadi supaya genap yang ada tertulis dalam kitab nabi-nabi." Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan melarikan diri. Sesudah mereka menangkap Yesus, mereka membawanya menghadap Kayafas, imam besar. Di situ telah berkumpul ahli-ahli Taurat dan tua-tua. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar. Dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Imam-imam kepala malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian palsu terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya walaupun tampil banyak saksi dusta. Tetapi akhirnya tampillah 2 orang yang mengatakan, "Orang ini berkata, aku dapat merubuhkan bait Allah dan membangunnya kembali dalam 3 hari. Lalu imam besar itu berdiri dan berkata kepadanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Tetapi Yesus tetap diam. Lalu kata imam besar itu kepadanya, "Demi Allah yang hidup, katakanlah kepada kami,
apakah engkau Mesias, anak Allah atau tidak? Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya. Akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang Maha Kuasa dan datang di atas awan-awan di langit. Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, ia menghujat Allah, untuk apa kita perlu saksi lagi? Sekarang telah kamu dengar hujatnya. Bagaimana pendapat kamu? Mereka menjawab dan berkata, ia harus dihukum mati. Lalu mereka meludahi mukanya dan meninjunya. Orang-orang lain memukuli dia dan berkata, cobalah katakan kepada kami, hai Mesias, siapakah yang memukul engkau? Sementara itu Petrus duduk di luar di halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus, orang Galilea itu. Tetapi ia menyangkalnya di depan semua orang, katanya, aku tidak tahu apa yang engkau maksud. Ketika ia pergi ke pintu gerbang, seorang hamba lain melihat dia dan berkata kepada orang-orang yang ada di situ, orang ini bersama-sama dengan Yesus, orang Nazaret itu. Dan ia menyangkalnya pula dengan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Tidak lama kemudian, orang-orang yang ada di situ datang kepada Petrus dan berkata, pasti engkau juga salah seorang dari mereka. Itu nyata dari bahasamu. Maka mulailah Petrus mengutuk dan bersumpah, aku tidak kenal orang itu. Dan pada saat itu berkokoklah ayam. Maka teringatlah Petrus akan apa yang dikatakan Yesus kepadanya. Sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Lalu ia pergi keluar dan menangis dengan sedihnya. Sekian firman Tuhan. Amin. Amin. Terima kasih untuk para lektor, Bunda Liana, Bu Sarma, dan Bu Dunanti Tobing. Kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan dengan judul ibadah orang Yahudi. Silakan, Pastor Paul. Haleluya, firman Tuhan selalu baru setiap hari. Dan kita menanti-nantikan Tuhan dengan penuh cinta, saudara ya, dalam pergumulan, di dalam tekanan terberat dalam hidupmu, ya, sehingga hatimu meluap dengan sukacita. Di dalam tekanan hidup kita, hati kita meluap dengan sukacita. Wah, indahnya luar biasa, saudara. Saudara, sukacita sejati itu bukan kamu lagi banyak duit, saudara ya. Sukacita sejati itu saat kamu dalam tekanan, ya, anggota keluargamu sedang sakit, kamu lagi bangkrut, kamu sedang mengalami luar biasa ya. Tetapi dalam tekanan itu ada kemerdekaan, ada kemenangan dalam Tuhan, ada pembebasan, saudara. Waduh, itu namanya sukacitanya meluap ya. Anda bayangin ya, ketika kita akhirnya bisa sampai ke Eropa ini ya, semuanya sekeluarga, ya, dengan cara yang ajaib, saudara ya, lolos semua saya dan anak istri semua ya. Bayangin, Anda tahu nggak sukacitanya saya kayak apa, saudara? Ya, hanya dengan one way ticket, hanya dengan segala macam kemustahilan. Tapi kita lolos semua, saudara ya. Dan apa yang terjadi, saudara? Saking sukacitanya, saudara ya, maka kejadian-kejadian yang lain udah nggak ada artinya lagi. Saking sukacitanya, ya, ada masalah-masalah pun udah nggak berarti lagi, saudara. Ya, namanya difitnah, dicaci maki, diapain kita, bodo amat, kita sudah sukacita di sini. Ya nggak, saudara? Kalau Anda sudah masuk dalam tanah perjanjian, ya, kalau Anda sudah masuk dalam tanah perjanjian, rasanya semuanya lega, saudara. Ya kan? Musa belum nyaris, cuma tinggal 1 langkah lagi dia masuk tanah perjanjian. Oh ya, enggak bisa. Coba menyesalnya seperti apa tuh, saudara? Tetapi kalau Anda berhasil masuk tanah perjanjianmu, nurut, ya, walaupun dari tekanan yang begitu besar ya, waduh, diuber-uber ya,
diukur-ukur sama Mesir, mau dibunuh. Berhasil nyebrang, musuh-musuhmu dibinasakan oleh Tuhan. Makanya jangan balas, biar Tuhan yang membalas. Jangan kita balas sendiri. Maka nyanyian itu akan meluap, nyanyian yang luar biasa, sudah. Nyanyian yang istimewa, nyanyian baru yang istimewa akan keluar dari mulutmu, dari dalam hatimu, meluap. Nah, itulah nyanyian yang sejati, itulah nyanyian surgawi, saudara. Ketika kamu lepas dari musuh-musuhmu, bukan karena kamu hebat, tetapi karena kamu mengandalkan Tuhan. Kalau kamu hebat dengan musuh-musuhmu, namanya bukan nyanyian surgawi, kamu yang hebat, ya. Kamu yang hebat itu pun berdarah-darah. Jadi kalau kerjaan musuhmu lemah, ya kamu injak. Kalau kamu yang lemah, ya kamu diinjak. Tapi kalau kamu sama Tuhan, melekat erat pada Tuhan Yesus, ya, maka sekalipun kamu ditindas, tetapi kamu melekat erat kepada Tuhan. Nanti malam ya kita melekat erat pada Tuhan. Ya, maka Tuhan menyediakan hidangan bagimu di hadapan semua lawanmu, saudara. Ngece ya, saudara ya. Ngece, saudara ya. Saya lagi difitnah, lagi dicaci maki, lagi di sekolah di Haifa, saudara ya. Lagi dicaci maki, lagi diruwet-ruwetin, di laptop baru, saudara ya. Padahal nggak punya duit. Karena Anda cek rekening saya kosong, saudara. Nggak ada duitnya. Lagi dicaci maki, lagi ditindas anak saya sekolah di Belanda. Semua hal-hal yang aneh-aneh itu, saudara. Bukan hanya berkat jasmani saja, ya. Coba kita panen jiwa-jiwa banyak sekali, saudara ya, dari seluruh dunia, ya, bukan hanya di Indonesia, tapi dari seluruh dunia, saudara. Kita panen jiwa-jiwa. Kenapa, saudara, bisa begitu? Karena kita tulus sama Tuhan. Kita masuk dalam tanah perjanjian dengan kerendahan hati, di dalam tekanan yang luar biasa. Kita mengalami tekanan ya dulu ya di Indonesia, kita mengalami tekanan yang luar biasa ya karena pelayanan penginjilan saya ya. Tetapi itu pun kita tidak balas, saudara ya. Begitu kita sampai tanah perjanjian, wah, saya menyanyi-nyanyi sekuat tenaga, saudara. Tiap malam kita nyanyi ya. Dulu kita tinggal di camp, kita ngerekamannya. Aduh, aneh-aneh dulu ya kita rekamannya. Makanya saya sering tak tampilin dari kita nyanyi pakai gitar bolong. Begitu sampai Eropa itu, saudara ya, saya beli gitar, saudara. Beli gitar 30 euro, gitar bekas, beli di pasar di tukang loak, saudara ya. Beli gitar bekas 30 euro. Kemudian kita mulai nyanyi, kita mulai sering nyanyi sama-sama. Setiap hari kita nyanyi sama-sama, saudara ya. Berdoa sama-sama, nyanyi sama-sama. Ada nyanyian yang keluar dari hidup kami, saudara, karena kemenangan. Kita bersuka cita sekali, saudara. Dan Anda bayangin rasanya seperti apa leganya, saudara. Aduh, saudara. Ya mungkin dari beberapa Anda ya yang telah melewati masa-masa seperti saya, tahu leganya seperti apa, saudara. Ya, dan sekarang saya ceritakan kepada Anda betapa leganya hati ini, saudara ya. Di dalam tekanan saya nggak ngelawan, di dalam tekanan saya nggak membalas, di dalam tekanan saya tidak melakukan, ya, di dalam kebencian orang-orang membenci kita tidak lagi melakukan kebencian, nggak balas benci, saudara. Kita ampuni, kita lepaskan semua berkat-berkat surgawi. Kita hanya melekat erat sama Tuhan. Bagaimana cara melekat erat sama Tuhan? Semalam udah diajarin ya. Bagaimana melekat erat sama Tuhan? Tinggallah di dalam kasih-Nya dan terus berdiakonia, saudara. Ya. Dan tentu saja mengasihi, mengampuni, memberkati, ya. Itulah namanya melekat erat sama Tuhan. Dan aku harus minum teh hangat ya. Katanya aku nggak enak padanya. Itulah namanya melekat erat sama Tuhan, saudara. Ya, melekat erat sama Tuhan, melekat seerat-eratnya dengan Tuhan, saudara. Sukacita itu, aduh, saudara. Makanya ayo melekat erat sama Tuhan, jangan bandel. Ya, supaya kamu berbuah, ya. Ketika kamu berbuah itu sukacitanya tidak ketulungan, saudara ya. Dan anak-anakmu menikmati buahmu. Terutama siapa yang menikmati buah yang dari Roh Kudus, saudara. Yang pertama menikmati itu adalah ya pasangan hidupmu dan anak-anakmu. Jangan munafik, jangan bohongin. Anda jangan nggak usah berpura-pura. Ya,
ada buah yang dinikmati oleh keluarga kita. Kemudian karena buah ini dalam keluarga kita luar biasa, maka keluarga kita ini menjadi berkat bagi orang banyak. Orang lihat keluarga kami senang, saudara ya. Datang aja main kemari pun merasa diberkati, saudara ya. Mereka semua senang, mereka melihat kita runtang-runtung ya, saudara ya. Kita nyanyi bareng apa semalam itu. Ya, mereka merasa diberkati ya. Beberapa sampai ngomong ya, kami itu diberkati dengan keluargamu. Ya, mereka sampai ngomong ya, kami diberkati dengan keluargamu. Kita lihat kamu nyanyi sama-sama pakai gitar bolong begitu di pinggir jalan, kamera keluarga. Bukan karena butuh duit ya, saudara ya. Ya, di sini bukan karena butuh duit kita ngambil di pinggir jalan. Tapi kita lucu dulu, kita pertama kali ngamen pakai speaker kecil gitu ya. Ya, terus kita pakai gitar bolong di Koningsda. Koningsda itu adalah hari Raja ya, hari Raja Belanda, ulang tahunnya Raja Belanda ya, bulan April ya, Mei, bulan Maret. Aduh, ini berorganisasinya saya tapi lulus, saudara ya, saya berorganisasi lulus. Ini anak yang lebih hafal, nilainya lebih tinggi dari saya, saudara. Nah, tetapi intinya pokoknya kita senang ya, saudara. Orang ngasih koin, saudara, ajak ngasih koin. Hari itu kita Koningsda, kita nyanyi lagu rohani ya, saudara ya. Kita nyanyi lagu rohani di Koningsda. Dikasih uang, kita bisa jajan es krim, saudara ya. Malu-malu kucing kita. Saya nggak pernah ngamen di tapi saya waktu SMP, waktu SMA kelas 3, kami naik turun bis, nyanyi lagu rohani loh, saudara. Penginjilan loh, saudara ya. Saya sama Ana, sama tim kami ya dulu yang namanya Persekutuan Doa Sion, saudara ya. Kita beneran loh, saudara, kita naik turun bis. Tapi yang kali ini beda. Ya, kami sekeluarga nyanyi. Senang, saudara. Orang-orang lihat video kami, kita kirim kalau kita habis ngerekam ya. Dari pakai gitar bolong sampai kita punya alat musik yang harga ribuan euro, saudara ya. Senang mereka, saudara. Mereka merasa diberkati dalam kehidupan kami. Dan saya yakin Anda pun diberkati. Dan ketika kami ya, dan akhirnya jadilah komunitas ini yang luar biasa ini ya, saudara ya. Orang-orang yang luar biasa ini, orang-orang yang dipulihkan, orang-orang yang seperti Bu Cinta, seperti Bu Sarma, yang luar biasa sekali, saudara ya. Seperti Bu Neliana, Bu Mario, dan semuanya. Anda semua itu menjadi berkat buat kita semua. Tadi pagi itu kroni-kroninya kita ngumpul, saudara ya, nggak ngajak-ngajak. Ngajak juga nggak bisa soalnya, saudara ya. Senang, happy, saudara. Ada sukacita, walaupun saya tahu Anda semua punya pergumulan. Saya tahu Anda punya pergumulan, saudara ya. Tetapi Anda menang dalam pergumulan itu ketika Anda bisa bersukacita di dalam tekanan yang luar biasa. Yesus dan para muridnya tetap menyanyi, saudara ya. Menyanyi. Nyanyian yang indah itu. Nyanyian itu adalah ciri, ya. Nyanyian yang meluap dari hati. Ya, adalah ciri Anda punya sesuatu, ya, yang baik, yang ada sukacita yang keluar meluap. Ya, orang yang suka menyanyi itu walaupun fals suaranya, saudara ya, walaupun fals suaranya, di dalam tekanan yang luar biasa dalam hidupnya. Ya, Yesus itu kan menjelang kematian Yesus kan, mereka menyanyi, Musa menyanyi, Miriam menari. Saudara, ayo menyanyi dalam hidupmu, saudara. Jangan biarkan musik itu berhenti di keluargamu. Ya, jangan melarang orang menyanyi, saudara. Ketika anakmu lagi nyanyi, biar fals, biarkan. Suamimu lagi nyanyi, biarpun fals, biarkan, saudara. Istrimu lagi nyanyi, biarpun fals, biarkan. Sebab nanti ada saat ini nyanyinya bukan fals, tapi kayak hantu. Kayak mami saya dulu ya, lagi stres. Ya, dikebukin mami saya terus. Nyanyinya, tiap malam jam 3 pagi ada bayangin kayak hantu nggak, saudara itu? Lambat nyanyinya, saudara. Nangisnya kayak hantu sampai serem, saudara ya. Kalau malam jam 3 pagi ujung-ujung biur panas kan, saudara, kan stres, depresi kan ya. Jam 3 nggak punya duit ya, besok makan apa bingung ya kan, dikebukin terus sama suaminya ya. Tiap hari menyanyi siang-siang nggak boleh. Nah itu, saudara, jangan ya. Itu pekerjaan iblis. Kalau udah ngelarang kamu nyanyi, itu pekerjaan iblis itu, saudara. Ya, itu, saudara. Bener ya. Anda kalau belajar di kelas psikologi itu saya ajarin ya bagaimana setan melarang Anda untuk menyanyi.
Setan melarang Anda untuk menyanyi karena dia merusak alat musik, merusak semua nyanyian dalam hidupmu, saudara. Itu maunya setan. Makanya dilarang, saudara ya. Kumbrong, 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 wah. Kumbrong, 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 wah. Maunya begitu, saudara. Anda lihat ya, kalau orang lagi azan itu kayak orang heavy metal, saudara. Kumbrong, 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 wah, kumbrong, kumbrong, wah. Anda ngamati nggak itu kalau lagi, maaf ya saudara ya, kalau lagi Idul Fitri itu ya. Kumbrong, 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 wah. Dirusak itu alat musiknya, saudara. Harmoni musik itu dirusak. Tadi musik alam semesta yang indah, harmoni yang indah dirusak dengan perang suara. Jebuar, 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 jebuar. Oh ya, sama saudara. Harmoni alam yang indah itu dirusak dengan suara bom, suara desingan peluru, dengan jeritan kematian. Menyanyilah, saudara. Menyanyilah. Bersukacitalah setiap hari. Ya, nyanyi, saudara, tiap hari di kamar mandi, di kamarmu. Ya, daripada kamu berbahasa Rom dengan kamu nyanyi, saudara. Serius, saudara. Ya, perbanyaklah menyanyi daripada kamu berbahasa roh. Ya kalau mau berbahasa roh, diem di rumah, di kamar sendirian. Jangan lagi di bis. Para, lagi di bis, lagi di pesawat, kamu tiba-tiba, ini ada student itu kemarin ya, lagi di mall, nyanyinya, Aisyah. Ngawur student ini. Aduh, ini murid yang nggak bener ini, student ini, tak cewek nanti kalau kamu saudara ya. Masa di mall nyanyinya Aisyah, manifestasi, ini nggak beres dia ini. Kayaknya jangan Aisyah, nanti kamu dicewek sama polisi, saudara. Aduh, itu lagu sakral yang boleh nyanyi cuma Nabi 26. Kamu nggak boleh, saudara. Nyanyikanlah nyanyian baru dalam hidupmu. Bermasmurlah baginya. Pujilah namanya. Sebab dia sungguh baik dalam hidupmu, ya saudara. Muliakanlah dia di antara segala bangsa. Ya, saudara ya. Ayo mulai nyanyi ya, tiap hari ya. Nyanyi, saudara. Ya, tapi nyanyinya jangan tinggalkan Yesus. Salah, saudara. Harusnya nyanyi apa? Tinggikan Yesus. Teksnya jangan salah, saudara ya. Kalau Anda tidak hafal teksnya, jangan belagu, baca teksnya. Ya, nanti Anda nyanyinya tinggalkan Yesus. Tinggikan Yesus, bukan tinggalkan Yesus, saudara ya. Aduh. Ya, oke ya, saudara. Tapi hati-hati, saudara ya. Kalau lagi penyembahan di gereja, kalau lagi di rumah, ya penyembahannya apa, saudara ya? Haleluya, Tuhan Maha Kuasa. Nanti saudara tiba-tiba nyanyinya King Kong badannya besar. Nah apa-apa, saudara. King Kong pun memuji Tuhan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati.